Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 1,5% dengan total market cap di 2,36 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance dia turun sebesar 0,17%, volume juga ikutan turun sebesar 13,25%. Untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 1,05% di angka 63.930 ya. Artinya dia berhasil bertahan di atas dari EMA20. Sementara untuk Ethereum dia rally sedikit lebih besar di 1,67% ya. Nah, langsung aja kita lihat kondisinya untuk Bitcoin. Dia tanggal 4 Mei kemarin berhasil reclaim dan kemarin berhasil mantul di atas dari EMA20. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini adalah konfirmasi bahwa Bitcoin mulai bullish? Kalau menurut gua masih belum gitu. Kenapa masih belum? Karena secara struktur dia itu masih lower low, lower high, lower low dan lower high. Nih ya, kebayang kalau sampai di sini dia stay dan turun. Artinya apa? Lower high ya. Nah, jadi PR dia itu masih ada di 65.463, 66.000 kalau kita bulatkan di EMA50 dan juga ada struktur di sini nih ya, struktur lower high yang kemarin terbentuk di tanggal 22 dan 23 April yaitu di angka sekitar 67.600-an. Jadi masih ada beberapa PR begitu. Dan selain dari itu, yang mungkin kita harus perhatikan adalah volume ya, volume dari Bitcoin mulai turun ya, mulai turun. Mirip-mirip kayak di sini nih. Rally bisa nggak bang? Volume jelek bisa, lihat nih turun di sini. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya melemah trennya. Kalau kita mau breakout, biasanya kita perlukan adalah apa? Volume yang pelan-pelan meningkat seperti di sini nih, pelan-pelan meningkat ya. Boleh turun dulu tapi ada meningkat lagi. Nah di sini kita bisa lihat kemarin enggak, bukannya bertambah volumenya malah sellernya yang nguatin. Nah makanya jebol atau ya lebih tepatnya jatuh lagi gitu. Nah, jadi udah membaik dibandingkan dengan di sini ya, membaik. Tetapi belum bebas dari scenario bearish gitu ya. Dan sekali lagi walaupun ini gue bukan bilang nggak mungkin nggak bisa reversal ya, apapun bisa terjadi di market. Tetapi yang mungkin membuat gue berpikir bahwa ini kayaknya perlu lebih dalam adalah lagi-lagi monthly ya. Monthly candle kita itu 7 bulan berturut-turut bullish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pertama kali Bitcoin itu menembus new all time high sebelum Sebelum halving. Itu pertama kali sepanjang masa. Dari cycle-cycle sebelumnya nggak pernah terjadi. Wah bang, mungkin 7 bulan ya, jangan-jangan di cycle sebelumnya pernah tuh. Ya nggak. Setahu gua paling panjang itu 6 bulan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apa yang terjadi? Setelah 6 bulan berturut-turut ya, monthly close di atas monthly close bullish, yang terjadi adalah koreksi sebesar apa? 55% di sini. Sebelumnya lagi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 bulan ya, 5 bulan berturut-turut bullish candle. Apa yang terjadi dari weeknya sampai ke week lagi itu 72%. Mana lagi bang? Yang banyak. Ini 3 bulan ya. 1, 2, 3. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah koreksi sampai ke, ya ini bear market sih sejujurnya ya. Ini bear market lah. Jadi hitung lah. Next lagi mungkin yang cukup panjang adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini koreksinya itu sebesar 40%. Nah kita bandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang itu ya, udah 7 bulan, koreksinya sampai ke week terdalam itu cuma berapa? Cuma 21%. Nah, menurut lu make sense nggak? Kalau dari data sebelum-sebelumnya, menurut gua nggak make sense begitu. 20% ini hanyalah koreksi normal seperti di sini nih. Kayak di sini ini 20% ya. Koreksi lagi tuh kayak di sini nih. Mungkin harus ke weekly ya. Monthly terlalu panjang. Kayak gini nih. Nah, koreksi kayak gini tuh sekitar 20% biasanya. Nah, ya nyaris hanya 20%. Ini juga mirip-mirip. Nah, tapi kalau 7 bulan
monthly close-nya bullish terus nggak ada koreksi signifikan gitu ya, minimal bull support band deh. Bull support band belum disentuh juga, itu menurut gua akan mirip-mirip terjadi seperti di cycle kemarin di sini nih ya. Lupa sama bull support band ya, malin kundang sama bull support band ya. 6 bulan ujung-ujungnya jebol. Nah, itu yang serem gitu loh. Kalau udah jebol di sini tuh lama gitu loh. Di sini lama. Dan ya at the end of the day lebih nggak enak dibandingin kayak begini ya, bull marketnya seperti ini. Tapi ya suka nggak suka, bull market yang kita dapat sekarang tuh lebih mendekati ke cycle kemarin ya, kayak zaman waktu covid. Nggak kayak begini lebih rapih jauh ya. Nggak lupa sungkem, rally pam sungkem, rally pam sungkem, rally lagi sungkem. Jadi nggak kualat gitu loh. Ya ini bahasa gua zaman dulu nih ya, nggak kualat. Kalau sampai kualat ke bull support band, ujung-ujungnya dijadiin batu jatuh begitu ya. Sama kayak di sini di akhir nih ya. Kita lihat berapa lama nih ya. Dia di sini retest. Udah gitu di sini nggak mau retest. Berapa lama nih ya? Kita cek sampai akhirnya dia retest lagi itu kurang lebih 140 hari ya. Wow, 140 hari. Berarti berapa tuh? Seperberapa tahun ya. Kasarnya sih ya setengah kurang ya, setengah kurang. Kebayang gak sih? Setengah kurang gitu. Nggak koreksi-koreksi. Nah, ini mirip-mirip kayak beginilah ya. Berapa lama nih nggak koreksi dari terakhir kali? Karena di sini kan ya. Baru hari koreksi lagi di sini. Ini bahkan lebih lama, 217 hari. Akhirnya apa? Jebol. Nah, ini yang sedikit concerning. Ini dari terakhir kali kita kena ke bull support band itu di daerah sini nih. Ya, daerah sinilah ya. Candle ini. Kalau kita tarik sampai ke sekarang itu udah 203 hari. Nah, ini dia. Ini dia yang bikin gue deg-degan gitu loh. Apakah dengan dia menunda-nunda terus seperti ini akan membuat Bitcoin lebih parah dropnya? Nah, jadi lagi-lagi buat lo yang mungkin sudah sering nonton TCI harus sudah kebayang ya juga ya. Karena gue udah sering banget ngomongin soal bull support band dan possibility dia bisa jebol gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih, walaupun sekarang mulai terlihat lebih bullish dalam short-term time frame, tapi gue pribadi tetap harus mempersiapkan hati, mempersiapkan mental kalau sampai dia benar-benar jatuh ke bull support band bahkan tembus, karena statistiknya ngomong seperti itu ya. Bukan pasti, tapi statistik ya. Oke, next kita akan lihat indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya ini ya, kondisinya itu melemah ya. Melemah dan sekarang kayaknya akan retest lagi ke 104,847. Kalau kita pengen Bitcoin cenderung lebih kuat ya berarti kita berharapnya dia lanjut lagi membuat lower low, lower high ya. Tapi kalau dia berhasil mantul di sini membuat higher high lagi, nah di situ kemungkinan besar cryptocurrency market akan kembali ke banting gitu ya. Nah, next kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance dia mulai turun dan daily close dibuat dari MA20 ya. Sekarang mungkin akan retest lagi ke MA50. Kita lihat kalau sampai dia mantul di sini, berarti dia masih bisa mempertahankan lower high-nya higher low-nya ya. Kalau higher low dan higher high lagi, berarti jelas Bitcoin akan kembali menguasai market ya. Oke, next kita akan geser ke reminder. TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Selanjutnya economic calendar, hari ini hari Senin, nggak kerasa ya, weekend cepet banget. Hari Senin tanggal 6 Mei dari US akan keluar apa? Tidak ada apa-apa ya untuk hari Senin ini, jadi kita bisa lebih fokus ke TA. Besok coba kita intip dulu tanggal 7 Mei dari US itu akan sama ya, belum ada yang penting juga. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Next kita geser ke news. Ini news datang dari UK harusnya ya. Vodafone itu dari UK. Nah, Vodafone baru saja berencana untuk mengintegrasikan crypto wallets ke SIM card ya. Rencananya mereka itu mencari 1,8 miliar US dollars ya dalam bentuk pinjaman dengan nanti total itu sampai 2,9 sih ujung-ujungnya. Tapi yang mereka ingin lakukan adalah mengintegrasikan cryptocurrency wallets ke subscriber identity module atau SIM ya, SIM card ya. Nah, buat lo yang penasaran apa sih kepanjangan dari SIM ini ternyata ya, subscriber identity module. Rencananya seperti itu.
Dan ya mungkin ini bisa membantu sih, tapi gue masih nggak kebayang specifically for what gitu. Mungkin buat biar lebih gampang bayar, I don't know. Tapi mereka berencana seperti itu. Ya, jadi perusahaan sebesar Vodafone pun melihat potensi dari blockchain, ya potensi dari crypto wallets dan seterusnya. Kalau sampai masih banyak nih, misalkan lu lagi pulang kampung atau apa, wah apa sih kripto, isinya semua scam. Gini ya, banyak scam nggak? Banyak, banyak. Tapi sama saham juga banyak scam, ya perusahaan apapun, lu dalam industri apapun banyak scammers gitu. Nah tetapi tinggal lu bisa nggak memilah-milah, bisa nggak lu menjadi filter yang baik untuk nggak kena tipu gitu. Karena lagi-lagi di semua industri ada penipunya gitu ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Nah, bisa nggak bang kayak gini? Bisa aja ya. Tapi kalau misalkan ini terjadi, misalkan ya pola seperti ini terjadi di sini gitu ya, misalkan nih di daerah mungkin di sini gitu, itu oke lah, gue setuju-setuju aja karena kita masih belum overbought ya. Nah, tetapi kondisi ini yang sekarang di sini ya, itu tuh kita dalam kondisi yang 7 bulan berturut-turut bullish candle gitu, dan udah 200 harian kita tidak melakukan retest ke bull support band. Nah, secara statistically speaking itu udah masuk ke dalam udah masuk ke dalam pola, disebutnya di pola apa namanya, kurang ajar gitu ya. Pola kurang ajar ke bull support band biasanya akan koreksi lebih dalam gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, kalau gue sih cuma ngomongin statistik, gue tadi udah kasih statistiknya di depan gitu. Percaya nggak percaya itu terserah lu, karena statistik sih nggak akan peduli sama lu percaya atau enggak gitu ya. Tinggal kalau gue pribadi gini deh, lebih baik kita mempersiapkan just in case skenario yang sudah terjadi berkali-kali sebelumnya itu akan terjadi lagi gitu ya. Sama kayak gini deh, sama kayak misalkan lu ngelihat cuaca gitu ya ke depan, ngelihat aduh udah mendung nih, udah mendung, udah dingin, si anginnya udah beda ya, kayak lebih dingin gitu ya. Nah, lebih baik ngapain? Bawa payung. Ya sama kayak gini ya. Kalau misalkan lu ngelihat, waduh, ini udah 7 bulan kayak begini, semua statistiknya udah dibahas sama si Toshi tadi ya. Nah, berarti lu mau persiapkan diri seperti apa? Jangan all in, satu ya. Jangan over leverage. Dan yang ketiga apa? Ya mungkin lu bisa lakukan akumulasinya lebih kecil gitu, kayak yang gue udah lakuin dari 70.000. Bahkan gue udah TP di sini, gue udah siapin peluru buat dia lebih turun lagi, akumulasi tetap tapi lebih kecil. Ya kalau sampai dia drop lebih dalam ya kita masih punya peluru lagi untuk terus melakukan akumulasi gitu. Itu cara gua untuk menyiapkan payung gua just in case beneran hujan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original ya, yang dari awal banget. Jadi yang ya pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup ya, di mana di startup ini kita bisa claim literally with $0 berbagai macam airdrop ya, seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apustaja dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, 3 kali tergantung projectnya ya. Tapi lagi-lagi sangat menarik. Selain dari itu juga di sini kita itu bisa trade berbagai macam kripto ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards ya. Selain itu juga yang eksklusif untuk TCI, lo bisa mendapatkan ya eksklusif hadiah ya. Eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang lah ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD lo bisa mendapatkan $5.
lebih dari $200 kita mendapatkan $10, dan apabila perdagangan spot kita lebih dari $200 secara volumenya kita akan mendapatkan $5 lagi. Perdagangan spot lebih dari $1.000 kita akan mendapatkan $10 dan seterusnya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah karena ini adalah event khusus Gate.io dengan Toshi Crypto Indonesia. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa ikutan dan menggunakan link referral kita di bawah. Oke, untuk buy limit dari Bitcoin. Buy limit pertamanya adalah di EMA20, kemarin sudah di retest ya. Buy limit kedua di angka 62.517 dan buy limit ketiga di 61.158. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, tetap melakukan akumulasi. Tapi buat lo yang sudah akumulasi sebelumnya di sini, ya jangan diulang lagi. Gitu. Sekali aja cukup. Karena potensi bisa mungkin drop lebih dalam lagi sesuai statistik yang kita sudah bahas tadi di depan gitu ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana nih? Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1 ya sebagai support. Hari ini apabila terjadi retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 65.463. Tapi dengan catatan posisi long ini cenderung lebih beresiko ya karena ya secara struktur Bitcoin masih cenderung bearish. Dan target TP-nya kalau lu mau lebih konservatif, boleh juga di sini nih. Ya, struktur resisten yang udah di-retest beberapa kali nih, sebelumnya udah menahan harga Bitcoin juga. Yaitu di angka 64.495 ya. Itu kurang lebih untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 65.463, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, posisi short kita udah kena target TP ya. Karena retest 1, retest 2 di 3.156, kita sudah dapat posisi short dan target TP-nya itu ternyata belum nyaris kena ya. Retest 1, retest 2, target TP di MA20 nyaris kena. Jadi buat lo belum pasang target TP-nya jangan lupa ya di MA20 di angka 3.122. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di 3014, dan buy limit ketiga di 2920. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.